Welcome to Petra Teens. Shalom teman-teman, kembali lagi di Bara Online Petra dan Teens. Sebelum kita memulai bara kita, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Petra dan Teens masih akan dilaksanakan secara online di channel YouTube KPA Citra 1. Yang kedua, Komsel masih akan tetap dilaksanakan secara online, akan dihubungi oleh PKS kalian masing-masing. Nah, sebentar lagi kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita dan fokuskan pikiran kita, agar kita tetap fokus selama ibadah ini berlangsung. Pastikan kalian sudah siap, dan jangan buka aplikasi yang lain ya teman-teman. Selamat beribadah! Tuhan, beri kasih-Mu buat kami Tuhan. Dalam lagu ini Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Rasanya hati tidak tambah dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sempurna dan menguat dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Rasanya hati dan jiwaku sudah tempat dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sempurna dan menguat dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku,
Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh komunitas Petra dan tim yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tetap antusias untuk mengikuti ibadah online. Amin. Hari ini kita akan membahas satu tema yang diberikan kepada saya dengan judul The Missing Link in Me. Saya percaya adik-adik semua sudah banyak diberkati dengan series The Missing Link. Dan biarlah hari ini kembali kita mau dikuatkan dan diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau dari kata per kata, arti kata the missing link itu mempunyai pengertian adanya sesuatu yang hilang, adanya sesuatu yang terpisah, adanya sesuatu yang tidak terhubung atau terkoneksi dengan baik. Sedangkan kata me, selain berarti saya, itu juga mempunyai pengertian mewakili setiap kita orang percaya, anak-anak Tuhan, di mana Allah bersemayam dan tinggal di dalam setiap kita sebagai baik kudusnya. Jadi kalau kita simpulkan, pengertian dari the missing link in me adalah adanya sesuatu yang hilang, terpisah, tidak terkoneksi dengan baik, tidak terhubung dengan baik di dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Apa kiranya yang bisa menyebabkan anak-anak Tuhan bisa mempunyai hubungan yang terpisah atau tidak terkoneksi dengan baik dengan Tuhan? Bersama-sama kita akan baca di dalam kitab Amsal, pasal yang keempat ayat ke-23, kitab Amsal, pasal keempat ayat 23. Bersama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kitab Amsal menegaskan kepada kita bahwa hati kita adalah menjadi sumber di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita punya hati yang baik, pasti kehidupan kita pun akan menjadi baik. Sebaliknya kalau kita punya hati yang kotor dan najis, pasti kehidupan kita juga menjadi kotor dan najis. Kalau hati kita kudus, maka akan terpancar kehidupan yang dipenuhi dengan kekudusan Allah. Sebaliknya, kalau hati kita jahat, maka akan terpancar kehidupan yang dipenuhi dengan kejahatan, dengan dosa, yang akhirnya membuat kita binasa. Karenanya penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus menjaga hati kita dengan sangat hati-hati, sehingga hati kita tidak tercemar dengan kenajisan, dengan nafsu, dengan sirik, iri hati, dengki, kesombongan, atau kejahatan-kejahatan lainnya. Sehingga hati kita tidak terpisah, hati kita tidak terkoneksi dengan baik dengan Tuhan, atau adanya missing link di antara hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan juga kembali menegaskan kepada kita di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b, bersama kita baca, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Sekali lagi firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan melihat hati kita. Kita tidak boleh hanya memperhatikan penampilan luar kita, penampilan fisik kita. Kita harus lebih concern, lebih memperhatikan bagaimana kita menata hati kita. Karena sekali lagi firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak menilai model baju yang kamu gunakan, model rambut terbarumu, aksesoris atau perhiasan yang kamu gunakan. Itu semua tidak dilihat, tidak dinilai oleh Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Artinya Tuhan menilai apakah kita menjadi pribadi yang selalu haus dan rindu untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan menilai apakah hati kita senantiasa rindu untuk melekat, untuk intim dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka percayalah,
hidupmu pasti akan dipenuhi dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan hidupmu akan dipenuhi dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Kita mau belajar bersama hari ini bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga terpancar kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hati kita tidak terpisah, hati kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tidak ada missing link di antara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan adalah berdamai dengan diri sendiri. Jadi yang pertama kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tahu, kita mengerti bahwa kita manusia punya begitu banyak kelemahan. Kita begitu manusia yang tidak sempurna. Seringkali melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja. Mungkin saja kita melukai orang lain atau bahkan kita dilukai oleh orang lain. Jadi kita sebagai manusia harus siap untuk bisa menerima kondisi yang paling buruk yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Dan percaya apabila kita mengakui dosa-dosa kita, apabila kita bertobat, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kembali kita baca, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan belajar dari dua orang murid Yesus yang mempunyai respon yang berbeda ketika mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal. Yang pertama adalah Petrus. Petrus adalah murid Yesus yang sudah berdosa kepada Yesus, melakukan kesalahan yang sangat fatal karena Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal sebelumnya Petrus berjanji akan membela Yesus kalau perlu dengan nyawanya. Ternyata Petrus mengingkari janjinya sendiri. Dia sudah berdosa kepada Tuhan. Tapi kita lihat bahwa Petrus mempunyai respon yang benar. Petrus mengakui kesalahannya, dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia berpaling dari jalan yang jahat. Dan Petrus memilih untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat di akhir kisah dari perjalanan hidup Petrus, ternyata Petrus menjadi murid Yesus yang sangat radikal. Bahkan ia menjadi martir, artinya Petrus rela mati untuk mengorbankan nyawanya demi untuk membela iman dan keyakinannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Contoh yang kedua adalah murid Yesus yang bernama Yudas. Yudas telah berdosa kepada Yesus karena ia sudah menjual Yesus. Yudas menyesali dirinya, Yudas sakit hati terhadap dirinya sendiri, dan akhirnya dia mengambil respon yang salah dengan cara bunuh diri. Yudas menggantung dirinya sendiri. Ini adalah contoh orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ada satu quote yang sangat baik, sangat bagus, dan bersama-sama kita akan menyimak. Dikatakan seperti ini. Penyesalan hanya akan memberi kita berjalan mundur, tetapi pertobatan akan membuat kita berjalan maju menuju rencana Tuhan yang sempurna. Sekali lagi kita ulangi quotes-nya. 1, 2, 3. Penyesalan hanya akan membawa kita berjalan mundur, tetapi pertobatan akan membuat kita berjalan maju menuju rencana Tuhan yang sempurna. Jadi penting buat kita anak-anak Tuhan untuk berdamai dengan diri kita sendiri.
Never give up. Jangan pernah menyerah. Harus bangkit dari segala keterpurukanmu, dari segala kegagalan yang kau hadapi, dan percaya bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melakukan segala perkara. In God, we can do all things. Amen. Oke, hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, yaitu dengan berdamai dengan sesama. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk bisa berhubungan dengan yang lain. Jadi sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain, seperti halnya orang lain membutuhkan pertolongan kita. Contoh yang paling konkret, yang paling mudah adalah ketika seseorang meninggal. Dia pasti membutuhkan pertolongan orang lain untuk menguburkan jasadnya. Karena tidak ada mayat yang bisa menguburkan dirinya sendiri, betul? Dan karenanya ketika kita berhubungan, kita berinteraksi dengan orang lain, maka sangat besar kemungkinan terjadinya konflik, terjadinya pertengkaran, terjadinya perselisihan. Dan bagaimana kita bisa mengatasi konflik? Atau bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama kita? Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain kita memiliki hati yang mengampuni. Kita harus melatih untuk memiliki hati yang mudah untuk mengampuni. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bersama kita baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Kalau kita masih membutuhkan pengampunan dari Bapa di surga, kita masih membutuhkan pengampunan Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan, maka syaratnya kita harus mengampuni sesama kita terlebih dahulu. Atau kita harus hidup berdamai dengan sesama kita terlebih dahulu. Jangan pernah menyimpan sakit hatimu, jangan pernah menyimpan dendam, karena itu akan menjadi racun di dalam hidupmu. Kau akan hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Karenanya mari yuk, kita melatih untuk memiliki hati yang mudah mengampuni, supaya kita hidup di dalam berkat anugerah Tuhan, dan hidup kita senantiasa dilingkupi oleh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Hal ketiga yang terakhir, bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan yang baik adalah dengan berdamai dengan Tuhan. Apakah mungkin dan bisa terjadi kita sakit hati kepada Tuhan? Ketika pergumulan datang, ketika masalah yang sulit, pergumulan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita mulai merasa Tuhan tidak adil. Kita mulai merasa kecewa, kita merasa marah, dan mulai menyalahkan Tuhan. Di saat itulah sebetulnya hati kita sedang tidak berdamai dengan Tuhan. Hati manusia sangat mudah untuk menyalahkan Tuhan. Dan juga bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau mereka tidak punya motivasi yang benar, motivasi yang suci di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kehidupan yang mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kehidupan yang tanpa masalah. Namun Tuhan berjanji, di dalam setiap badai yang kita hadapi, Tuhan ada di sana untuk menyertai kita. Bahkan di dalam lembah kekelaman yang paling dalam pun, Tuhan ada di sana untuk menopang kita, untuk memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengatasi segala masalah kita, segala situasi kondisi kita, dan keluar sebagai pemenang.
Kita akan belajar dari perjalanan kisah hidup Yusuf. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 37, Yusuf memperoleh janji dari Tuhan. Dan ia memegang teguh janji Tuhan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang besar, orang yang sangat dihormati. Tapi kita tahu ceritanya, apa yang terjadi ternyata membawa seakan-akan Yusuf menjauh dari janji Tuhan. Kita tahu bahwa Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke orang Ismail untuk dijadikan budak. Yusuf difitnah, Yusuf dipenjara. Tapi semua apa yang dialami oleh Yusuf tidak membuat Yusuf menjadi kecewa. Tidak membuat Yusuf marah dan tawar hati kepada Tuhan. Tapi bahkan Yusuf menguatkan imannya dan tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupannya. Yusuf memilih untuk berdamai dengan Tuhan. Dan di akhir ceritanya kita tahu bahwa Yusuf akhirnya setelah diproses Tuhan selama 13 tahun, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Bersama kita akan baca ayat kita yang terakhir di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita harus percaya dan mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua atas seizin Allah. Dan itu semua karena Allah punya rencana yang baik, rancangan yang mulia di dalam kehidupan kita. We live by faith, not by sight. Kita hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Dari keadaan, dari kondisi yang paling buruk sekalipun, Tuhan sanggup mengubahkan dan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup di dalam sukacita dan damai sejahteranya. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap semoga semua adik-adik komunitas Petra dan Tin belajar dan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan yang di-sharingkan pada hari ini. Dan bersama-sama kita akan tutup di dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur terima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Karenanya biar Roh Kudus-Mu saat ini bekerja untuk memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biar firman-Mu yang terus membimbing, memimpin, dan menuntun kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, agar kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, dengan cara kami berdamai dengan diri kami sendiri, kami berdamai dengan sesama kami, bahkan kami berdamai dengan Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang melekat kepada Tuhan, sehingga tidak terjadi missing link di antara hubungan kami dengan Tuhan. Berkati, jagai, lindungi setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam komunitas Petra dan Tin, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai kedewasaan rohani. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan mereka boleh hidup di dalam berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday. God bless you all. Gimana teman-teman khotbahnya? Sangat memberkati kan? Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk teman-teman, untuk direnungkan di dalam komsel kita masing-masing. Yang pertama, di area mana kalian masih belum bisa berdamai? Yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk bisa berdamai dengan itu?
Sekian dari ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. See you next week.